Jadi kalau masih percaya Yesus disalib, berarti orang itu masih menghina, menistakan Nabi Allah, Rasulullah Isa ibnu Maryam yang namanya disebut sebagai Yesus Kristus oleh orang Kristen. Kitabnya ada, tapi tidak boleh orang Kristen tahu. Yang nutup siapa? Bapak-bapak gereja. Jemaat Kristen nggak boleh baca, Ustaz. Namanya kitab Wahyu Petrus. Buat orang Islam siapapun yang mati disalib nggak menjadi masalah. nggak jadi masalah. Yang penting masalahnya adalah Nabi Isa tidak disalib. Tapi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang yang berkah. Tadi Amin. kami sudah diberikan rezeki oleh Allah berupa durian enak-enak dari Cibeber, Cianjur. Duriannya Allahu Akbar. kalau kita makan langsung lancar bahasa Ibrani, Ustaz. lancar. Oh iya. Meda very great. Wes. Dan kami sedang ada di kediaman yang kami muliakan, Kiai Ustadz Didin As-Sidiki. Allah sholli wa sallim. Beliau dari pengasuh Pondok Pesantren Matlaul Hidayah Darussalam, Pondok Alumni Gontor, Ustadz. Yang di sini di Cianjur ini, Ustadz. Ini dengan Kiai Didin dengan Ustadz Zikri. Dan yang sebelah kiri saya yang paling ditakuti oleh Andri Tunggal. Siapa lagi kalau bukan disayangi. Yang paling disayangi oleh Andri Tunggal. Ya. Siapa lagi kalau bukan Al Ustadz Ahmad Kainam. Wallah. Ini Ustadz ada pertanyaan ini dari insyaallah. Pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan dari jamaah. Atas nama Ed Jaya Raya 846. Konon katanya Yesus itu tidak disalib, melainkan digantung di tiang batang pohon. Jadi mana yang benar nih? Ya, baik. Disalib atau digantung di tiang pohon? Baik. Ini pertanyaan dari jamaah netizen. Ya. Baik. Kepada Al Ustadz K. Baik. Waktu dan tempat dipersilakan. Syukran katsiran jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang Nabi Allah Isa ibnu Maryam yang dikenal sebagai Yesus Kristus oleh saudara kita tersayang di Republik Indonesia ini, yang kita toleransi, yang kita hormati, yang beragama Kristen dan Katolik. Yesus itu disalib. Salib itu adalah lambang penghinaan paling menjijikkan. Sekali lagi, salib adalah lambang penghinaan paling menjijikkan di zaman itu yang hanya dimiliki oleh Kekaisaran Romawi. Karena mereka paling tidak suka ada orang yang dikatakan sebagai utusan Tuhan. Karena orang Romawi adalah penyembah dewa-dewa paganisme. Di antaranya Zeus, Perseus, Aphrodite, Apollo, Mitras, dan Dionysius yang dipercaya adalah nama-nama yang disematkan kepada Yesus yang disalib. Jadi kalau masih percaya Yesus disalib, berarti orang itu masih menghina, menistakan Nabi Allah, Rasulullah Isa ibnu Maryam yang namanya disebut sebagai Yesus Kristus oleh orang Kristen. Pertanyaannya, dia disalib apa dilempar batu? Sebagai orang Muslim saya bilang tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya, betul. Iya. Digantung di pohon. Itu Nabi Allah. Itu Rasulullah. Allah sayang kepada beliau. Allah di dalam Al-Quranul Karim mengangkat beliau untuk didekatkan kepada Allah, dimuliakan di antara orang-orang yang dicintai Allah, yang untuk kemudian mendekati hari akhir nanti beliau akan diturunkan kembali
untuk berhadapan dengan Dajjal yang tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Dajjal itu cuma 2 kota itu, yang lain dia sikat semua. Yang matanya rusak sebelah, bukan satu di tengah, itu bukan Dajjal. Odib. Ya, ya kan? Dajjal itu matanya 2. Cuman yang satu rusak, kata Rasulullah. Zaman sekarang orang sedang dibuat bingung. Dajjal matanya 1 di tengah. Itu adalah dunia punya kerja. Supaya nanti ketika Dajjal yang asli datang, orang bilang, enggak, dia bukan Dajjal. Dajjal harus di sini matanya. Padahal itu adalah tipuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, pegang kata-kataku. Dia bisa menurunkan api dari langit. Dan yang dikatakan surga oleh Dajjal ini sebetulnya neraka. Yang dia katakan neraka sebetulnya surga. Dia bisa mematikan orang dan menghidupkannya lagi. Pokoknya kita ikut kata-kata Rasulullah. Lalu ditanya, Yesus itu matinya digantung di pohon, dilempari batu, atau disalib? Tidak semua. Mungkin beliau nanya ini. Ya, yang mana yang Pak benar? Jaya ini nanya tidak yang benar. Versi Kristen, versi Bible. Versi Bible yang benar yang mana? Iya. Dilempari batu, terus mayatnya, sekali lagi, dilempari batu sampai mati, mayatnya digantung di atas pohon. Sanhedrin 43A, nomor 20. Jadi bukan disalib ya? Bukan. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Namanya siapa? Nama tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga orang bisa interpretasi. Termasuk sahabat Rasulullah radhiyallahu an. Iya. Ada yang mengatakan orang itu hanyalah anak muda tanpa nama, pengikut Isa Khawariyun, yang muda, yang tampan, yang disuruh duduk oleh Nabi Allah Isa. Siapa yang akan berdiri sebagai diriku? Dalam hadis riwayat yang sahih, yang tertulis dalam kitabnya kitab hadis Bukhari Muslim. Dan Sirah Nabawiyah. Ada seorang Hawariyun yang tampan dan masih muda, remaja, dia angkat tangan. Aku yang akan menggantikan engkau ya Nabi Allah, kata Nabi Allah Isa, duduk. Pernah dengar cerita itu? Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kembali lagi di dalam Sirah Nabawiyah, siapa yang akan menggantikan aku? Sini nak. Iya, oke, barakallah. Siapa yang akan menggantikan aku? Berdiri sebagai diriku. Dia berdiri lagi. Kata Nabi Isa alaihissalam, duduk. Sampai 3 kali akhirnya, memang Allah yang berkehendak. Surga bagimu, kan gitu. Nah, kejadian ini juga dikenal oleh orang Kristen, cuma ditutupi. Tidak boleh dia yang tahu. Kitabnya ada. Nama kitabnya Proto-Evangelium James, tulisannya James, James. Dan Proto-Evangelium Thomas. Ditutup dengan kitab yang tidak boleh disebarkan. Kitabnya ada, tapi tidak boleh orang Kristen tahu. Yang nutup siapa? Bapak-bapak gereja. Jemaat Kristen nggak boleh baca, Ustaz. Namanya kitab Wahyu Petrus. Di situ yang ditulis siapa? Judas Iskariot, pengganti. Dan yang lebih parah lagi, ada satu kitab yang sampai sekarang orang Kristen paling anti sama kitab itu. Barnabas. Di dalam kitab Barnabas, dari depan sampai belakang, yang dipuji oleh Yesus, namanya Muhammad. Demikian. Oke, baik. Ya. Karena Ustadz bicara yang disalib adalah Yudas, kemungkinannya. Maka ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Dari @user strip ya, tanda minus QJ bla 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 ya. Katanya begini, yang disalib Yudas, berarti yang menebus dosa siapa dong? Gini. Yang disalib Yudas, ini pertanyaan orang Kristen ya? Bisa jadi. Ya baik, begini. Yang disalib Yudas, yang menebus dosa siapa dong? Iya. Emang ada penebusan dosa? Iya, itu dia. Tidak ada. Ustadz Afwan, 1 Yohanes 1 nomor 9.
1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 nomor 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ya. maka Ia adalah setia dan adil, Ya. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. TL-nya baca, Ustaz. TL. TL ya? Ya. Ya. Yang versi paralel berarti. Ya. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Ha. maka Allah itu setia dan adil, Iya. sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Tidak ada dosa yang anak orang nggak punya salah dipaku. Tidak ada dosa yang penebusan dan gitu. Kasihan juga ya. Dosa harus diselesaikan oleh orang yang berbuat dengan mengaku kepada Allah, dan di situ ditulis sebagai taubatan nasuhah. Ya. Sebagai taubatan nasuhah. Sekali lagi, tidak ada dari mulai penciptaan Adam sampai hari ini dosa yang ditebus dengan anak orang, nggak salah apa-apa, dipaku, ditelanjangin, ditusuk di kayu salib. Lalu kenapa Yudas mati di salib? Untuk menggantikan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melunturkan pengkhianatan Yudas. Sekian pelan-pelan. Yudas mati ketika orang Roma ingin menangkap Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus. Sementara Isa diangkat Allah, ini harus ada yang ganti. Yang ganti siapa? Yudas. Kenapa harus Yudas? Karena Yudas dileburkan dosanya melalui penangkapan orang Romawi atas dia. Sehingga Yudas masuk surga. Waktu itu pasukan Romawi mencari, mana Yesus, mana Yesus? Ada Yohanes Ya, terakhir 20. kata Yudas, nanti yang aku cium, Ha-ha. nanti dialah Yesus kan. Ha-ha. Terus terjadilah orang rame di situ, Iya. crowded banget. Iya. Kemudian Yudas mencium seseorang tapi gelap semuanya. Nggak ada yang tahu. Antara yang mencium dan yang dicium juga nggak tahu. Iya. Tangkap. Tangkap. Itu. Pintar. Jadi antara yang dicium dan yang mencium nggak tahu, sama Ya. pasukan Romawi ditangkap. Iya. Nah, gini Ustadz, muncul pertanyaan lagi. Iya. Kemarin ada sahabat kami dari Kristen, Ya. karena ingin belajar. Iya. Dia ingin belajar, dialog sama saya. Iya. Dia perempuan. Kemudian beliau bertanya pada saya. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Di Matius, saya akan menunjukkan ayat Matius pasal 27 ayat 32. Nah. Yang kisah Simon dari Kirene itu kan. Nah. Dia nanya kepada saya, oh iya ya, masuk akal kata dia. Iya. Terus yang disalib siapa? Yudas atau Simon? Iya. Itu Nggak jadi masalah. nggak jadi masalah. Nggak Saya jadi bilang masalah. nggak tahu. Saya bilang. Simon juga kan sampai sekarang orangnya nggak ada yang tahu itu siapa. Iya, betul. Dia cuma orang asing yang masuk ke Yerusalem, yang diperkirakan dari Kirene ya. Kirene itu Libya, Iya, iya. dari Libya. Siapa yang tahu dia di Libya? Siapa yang tahu nama anaknya Rufus itu? Siapa yang tahu? Kalau dia adalah Yudas bagaimana? Iya, 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 iya. Siapa yang tahu? Posturnya sama, warna kulitnya gelap orang Libya sama, tinggi besarnya sama. Bisa jadi dia Yudas juga ya. Siapa yang tahu? Buat orang Islam siapapun yang mati disalib Nggak menjadi masalah. nggak jadi masalah. Yang penting masalahnya adalah Nabi Isa tidak disalib. Wa ma qataluhu Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. begitu. Itu buat orang Islam. Kenapa? Untuk memuliakan Nabi Allah. Karena salib itu kekejian, Ustadz. Orangnya ditelanjangin, diludahin, dicambuk, dihina. Afwan ya Ustadz. Menurut Flavius Josephus dalam bukunya The Antiquities, buku 20 chapter 9. Itu maaf ya Ustadz, aslinya orang disalib itu tidak seperti di film-film. Pakai cawat, gondrong, bagus gitu, dipaku. Enggak seperti itu. Orangnya sudah hancur. Dagingnya copot-copot. Mukanya juga dagingnya ada yang copot. Bahkan matanya disebutkan ada sempat keluar matanya. Luka parah. Mata sebelah kiri. Karena waktu dicambuk, lolos itu. Cambuknya kan gitu tuh. Dan di ujung cambuk itu ada seperti mata kail. Namanya flagellum cambuknya itu. Jadi kulit hewan
Itu dibikin jadi tali panjang-panjang seperti gesper kecil-kecil. Ujungnya itu baja, tapi namanya flagellum. Flagellum. Bentuknya kayak valve gitu ya. Pinter. Ngeri Ustaz. Pada satu kali, tentara Roma cambukin lehernya Jesus, lolos. Jadi dia nggak nyangkut di belakang leher, lolos. Jadi dia robek pinggir matanya Jesus. Itu ditulis di bukunya Flavius Josephus. Ngeri ya. Robek. Dan pada saat naik salib, semua orang yang disalib itu ditelanjangin, Ustaz. Maaf ya, kotoran tentara Roma, kotoran manusia dibalurkan ke mukanya untuk mempermalukan dia. Kalau engkau cinta Yesus, sebaiknya jangan jadi orang Kristen. Sebaiknya. Kalau yang Kristen ya kita hormati aja lah ya, ya Ustaz ya. Kita ini orang Islam toleransi ya, hormat di negara Indonesia. Kita tidak ganggu agamanya, tidak. Tapi kalau ada muslimin atau muslimah yang mau murtad jadi Kristen, pikir 1000 kali lah. Karena begitu engkau jadi Kristen, engkau menghina Nabi Allah. Engkau menistakan Nabi Allah. Dan engkau membunuh Nabi Allah. Begitu. Jadi siapapun, Simon, Judas, nggak jadi masalah. Baik, alhamdulillah kesimpulan besarnya adalah siapapun yang disalib, Ya, mau Simon, mau Yudas, ya, tidak menjadi masalah. Ya. Yang jelas dalilnya tegas, wa ma qataluhu wa ma salabuhu Walakin subhanahu. lahum, mereka tidak pernah membunuhnya dan mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dan itulah yang dibunuh dan disalib. Baik, alhamdulillah. Ini di sebelah kanan saya yang terhormat Kiai. Bentar, Kiai. Ini kami di Cianjur dan kami memang sedianya untuk rencananya ke depan akan saling bekerja sama, sinergi untuk peta persebaran dakwah Islam ini biar bisa efektif. Banyak tangan, banyak yang bekerja sehingga dakwah Islam ini bisa lebih cepat insyaallah. Bersama Kiai Didin Siddiqi dari Pondok Pesantren Matlaul Hidayah Darussalam, dan beliau itu 32 tahun bekerja di Arab Saudi menjadi driver 13 tahun, tapi di Jeddah 10 tahun. Berarti total berarti 13 tahun, di Riyadh 3 tahun. Di Riyadh 3 tahun, Ustaz. banyak lah pokoknya. Banyak pokoknya puluhan tahun bekerja di Saudi, akhirnya pondok pesantren ini bisa berdiri. Allah. Semegah ini. Amin. Nah, kami ingin izin testimoninya, Kiai, sebelum kita akhiri. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya awalnya ketemu dengan Ayah Sophia. Saya suka membuka YouTube. YouTuber tergugah dengan para mu'alaf Indonesia ini. Sebelum sebulan kemudian ya YouTube, pokoknya Ayah Sophia aja, Ustadz Kainama, Ustadz Epung. Tersentuh di situ, di YouTube ada nomor handphone. Nah, udah handphone saya hubungi, saya mau mengadakan Isra Mi'raj di pondok saya gini. Ceritanya awalnya begitu. Ya alhamdulillah kami terkabul, jazakallahu khairan katsiran jaza. Mudah-mudahan silaturahmi ini disampaikan di Allah Mahfud nanti, di surga kita bersama. Tidak dengan di dunia aja, kita bersama menuju surga Allah SWT. Ini anak saya yang pertama pejuang, yang kedua alhamdulillah saya udah punya cucu 5. Alhamdulillah doanya. Yang ketiga lagi kuliah di Dubai semester 6. Yang paling bontot kuliah di Malaysia semester 2. Doanya semoga pondok ini milik umat. Pondok MHD ini milik umat, bukan milik Haji Didin Siddiqi, bukan. Pimpinan siapa saja monggo, asal satu arah. Yuk kita kembangkan Pondok Matlaul Hidayah Darussalam ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau sekarang bergelar MC MP. Jadi Kiai Haji Didin Siddiqi, Ustaz MC MP. Bukan master pertanian, bukan. Bukan. Momong cucu, momong pesantren. Oh iya.
Zat. Dengan putra beliau Ustadz Zikri Nur Sya'ban Ustadz Mubarak. Zikri Nah, Zat. Nur Sya'ban Mubarak, Nah, Zat. lulusan Gontor. Nah, Zat. Pada beliau dipersilakan. Alhamdulillah, jazakumullah ala hudurikum al Ustadz Al-Karim, Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Ipung. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali tadi paparan yang antum sampaikan. Alhamdulillah kami juga tadi sempat bertanya kepada para guru yang ada di sini. Alhamdulillah mereka juga banyak sekali yang notabene ingin membantu perjuangan di pondok ini, dasar agamanya dikuatkan terlebih dahulu sehingga nanti bisa sinergi MOU untuk bisa lebih mengembangkan sayap gitu. Tadi saya mendengar curhatan dari beliau juga, beliau lagi diserang ini itu. Jadi ya Allah, ternyata harus lebih banyak orang-orang yang betul-betul berjuang untuk agama Islam ini kan? Ya, seperti itu. Tidak hanya di kota tapi di penjuru seluruh kampung-kampung dan lain-lain pun itu betul-betul harus kita perjuangkan, Ustaz. Jazakumullah, semoga dengan silaturahim ini Allah berikan kita keberkahan yang luar biasa, kesehatan terutama untuk antum berdua saja. Allah. Amin ya Allah. Amin. Syukran katsir. Baik, terima kasih kepada para ustadz sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah kita tutup. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.